Selamat datang kembali di channel Father and Sons. Walaupun panas-panas begini, kali ini kita kedatangan mobil W211 E200 yang kondisinya tidak terlalu baik, perlu banyak yang direstorasi. Sekalian juga kita akan ngelis apa aja yang harus kita perbaiki. Yuk langsung aja, panas nih. Mercedes-Benz E-Class memiliki sejarah panjang sebagai sedan premium di Indonesia, mulai dari W123 atau Tiger, W124 atau Boxer, hingga W210 dengan model yang lebih modern klasik. Sebagai penerusnya, W211 E-Class ini dibekali berbagai fitur dan desain mobil premium. Model bodinya jauh lebih modern dibandingkan W210 yang masih agak kotak-kotak. Ada berbagai macam varian mesin yang tersedia pada W211 ini. Ada E200 kompresor, E240, E260, dan E280. Kebetulan, kita kedatangan yang entry levelnya yaitu E200 kompresor. W211 E200 ini keluaran tahun 2006, namun merupakan tipe yang belum facelift. Perbedaannya ini dapat kita lihat dari grill bawahnya. Selain itu, juga masih banyak perbedaan lainnya. Mobil ini sudah ada lampu proyektor dan sepasang fog lamp di bempernya. Seharusnya grill ini chrome, namun diskotlet oleh pemilik sebelumnya. Namun menurut saya sih lebih bagus chrome ya, lebih elegan gitu. Velgnya sudah diganti, namun sayangnya dengan yang replika ya, tapi secara penampilan sih tetap terlihat elegan. Untuk pengeremannya, mobil ini dilengkapi dengan Sensotronic Brake Control atau SBC. Ya, semacam ABS lah untuk Mercy. Selanjutnya, kita akan lihat interiornya. Fitur apa aja sih yang ada di mobil ini? Tonton terus untuk tahu kelanjutannya. Oh iya, hampir aja lupa. Untuk buka tangkinya, mobil ini bisa langsung dibuka ya, jika dalam kondisi tak terkunci. Sekarang kita sudah berada di dalam mobil W211 E200 ini. Untuk kesan pertama, mobil ini pun terasa aura mewahnya ya. Bahkan di bagian supirnya pun banyak terlihat fitur yang bisa diakses. Jika kalian ingin tahu fitur-fitur mewah apa aja yang ada di mobil ini, langsung saja kita cek bareng-bareng. Yuk. Mobil ini sudah dilengkapi power window naik turun di semua jendelanya. Ketinggian lampu depan juga sudah bisa diatur, serta lampunya juga sudah otomatis. Untuk climate controlnya, mobil ini cukup lengkap dan sudah dual zone. Ada tombol untuk mengatur fogger, AC dalam atau AC luar. Untuk mematikan AC secara total, tinggal pencet tombol yang seperti angka 0 di tengah. Untuk suhunya tinggal diputar saja, dan untuk kipasnya ada 8 kecepatan. Mobil ini juga heaternya masih jalan, dan ada juga tombol untuk mematikan AC-nya, namun kipas tetap jalan. Arah angin AC-nya juga bisa diatur. Untuk head unitnya, sayangnya mobil ini belum dilengkapi Bluetooth maupun AUX, namun sudah bisa connect ke HP untuk telepon saja. Untuk suara audionya pun cukup bagus. Coba kita dengarkan. Mobil ini juga dilengkapi MID yang bisa diatur melalui setir. Dan juga ada tombol volume dan mengangkat dan mematikan teleponnya. Mobil ini juga sudah dilengkapi cruise control yang masih berfungsi dengan sempurna. Pengaturan spion pada mobil ini juga sudah elektrik, namun sayangnya belum retractable. Ruang penyimpanan pada mobil ini menurut saya cukup banyak ya. Yang utama tuh ada di bagian penumpang depan. Untuk mengaksesnya, kita bisa memencet tombol di sebelah kanan atasnya yang bisa juga dikunci menggunakan kunci mobilnya. Bagian dalam penyimpanan utama ini juga terasa mewah, dilengkapi dengan kain bludru yang terasa elegan. Selain penyimpanan utama, ada juga penyimpanan kecil di tengah yang bisa digunakan untuk menyimpan koin ataupun karcis parkir. Selain itu, ada lagi penyimpanan kecil yang menurut saya keren banget sih. Terakhir, ada juga penyimpanan di tengah yang juga bisa menjadi armrest. Lampu kabinnya sangat banyak ya. Ada 2 lampu baca di kanan kiri yang letaknya di bawah spion tengah. Ada juga 2 lampu utama di depan dan 1 lagi di belakang. Untuk rem tangan, kita tinggal injak di bagian paling kiri, dan buat melepasnya tarik tuas di bawah kanan setir, seperti Mercy yang lainnya. Di bawah head unit ada tombol hazard dan central lock mobil. Ada juga tombol lain yang nanti akan kita bahas lebih detailnya. Untuk dashboardnya, semuanya sudah soft touch. Tidak ada kesan-kesan plastik sama sekali pada mobil ini. Selain itu, aksen wood panelnya juga menambah kesan mewah dan elegan.
Sayangnya untuk bagian setirnya sudah perlu diretrim ulang. Selain di setir, handle transmisinya juga sudah pernah ganti dan juga perlu retrim. Kulit pada armrestnya juga sudah diganti. Sayangnya kulitnya warnanya beda sih, yang menurut saya nggak cocok. Joknya pada mobil ini sendiri, ini full kulit dan kulitnya ini breathable atau berlubang sehingga terasa lebih adem dan nyaman. Namun sayangnya di bagian supir dan penumpang depan sudah banyak yang pecah-pecah. Tapi ada solusinya kok untuk ini. Mobil ini juga sudah dilengkapi electric seat di bagian supir dan penumpang depannya. Namun untuk maju mundurnya masih manual menggunakan tuas. Nah, panel pintu ini biasanya rawan rusak nih. Namun alhamdulillah mobil ini masih bagus sih. Setelah dari depan, sekarang kita ada di belakang. Di bagian penumpang belakang mobil ini pun lega sekali ya ruangnya ya. Ya wajar karena bos-bos pada tahun 2006 ya duduknya di sini, yang di depan supir. Di sini juga masih ada berbagai fitur yang menarik dan mewah pada zamannya dan sekarang pun juga tidak tertinggal zaman. Langsung saja kita cek lagi. Legroom pada penumpang belakang ini terasa luas dan posisi duduknya terasa sangat nyaman. Walaupun sedan, headspace-nya juga cukup leluasa. Untuk menaikkan headrest belakangnya masih manual, namun untuk menurunkannya menggunakan tombol di depan tadi. Keren kan? AC-nya berada di tengah kabin di antara supir dan penumpang. Di pintu belakang kanan kiri juga ada asbak. Mobil-mobil zaman dulu memang banyak yang dilengkapi asbak. Oh iya, ketinggalan. Untuk supir dan penumpang depan sudah ada lumbar support dan headrest-nya juga bisa diatur. Namun, penumpang belakang tengah terasa kurang nyaman karena ada batas di tengah yang mengganggu kaki. Ada armrest di tengah yang ada tempat penyimpanan dan 2 cup holdernya. Tombol jendelanya juga sudah power window. Selanjutnya kita ke bagasi. Tombol membukanya ada di kanan supir. Bagasinya cukup kotor, ada tumpahan cairan, sepertinya oli. Jika kita buka, di bawahnya ada ban serep, aki dan juga dongkrak. Mobil ini dilengkapi mesin 1800 cc 4 silinder dan juga supercharger. Konsumsi BBM pada E200 ini cukup irit kalau dibandingkan dengan W211 lainnya. Dan tenaganya juga menurut saya cukup karena sudah ada superchargernya. Tenaga maksimal yang dikeluarkan oleh mobil ini itu 161 horsepower dan untuk torsi maksimalnya itu 240 Nm. Untuk menahan kap mesinnya tidak menggunakan sanggaan, melainkan dengan ditahan di ujung-ujungnya dengan 2 tombol di kanan dan di kiri. Mesin mobil ini kedengarannya masih halus, getarannya juga minim. Walaupun mesinnya kotor nih, nanti kita akan bersihkan. Nah, setelah kita cek, sepertinya ada rembesan oli nih di bagian sini. Nanti kita akan cek lebih lanjut dari mana asal olinya. Tapi pada W211 E200 memang sering terjadi sih masalah seperti ini. Bumper depannya juga ada beberapa bagian yang sudah ada dempulannya. Sepertinya pernah nabrak nih bumpernya. Ya sekarang kita mencoba test drive mobil ini. Saya sepertinya perlu asisten nih, karena tidak baik sebenarnya membuat film sambil merekam dan menyetir seperti ini. Suspensinya cukup empuk, namun karena velgnya sudah ganti dan tidak ori, pada saat pengereman tuh rasanya agak limbung gitu, kurang nyaman. Dan bannya juga sudah ditipisin dan terasa jejak aja sih, enak menurut saya. Ya untuk mesinnya sendiri, mobil ini dilengkapi dengan mesin 1800-an cc dan dilengkapi 4 silinder dan dilengkapi dengan turbocharger. Walaupun hanya dilengkapi dengan 1800 cc, mobilnya terasa cukup bertenaga walaupun bodinya yang besar dan berat, ya terasa cukup lah. Namun ini sepertinya ada masalah dan kendala ini dari bagian power steeringnya karena terasa berat dan kurang enak untuk dibantingan lah, kurang enak lah. Memang masalah umum pada Mercy lama ya. Untuk harganya sendiri di pasaran mobil ini berharga sekitar 100 ke atas, ada yang 120, 144, semuanya tergantung dari kondisi ya. Untuk kondisi yang seperti ini karena banyak PR-nya dan kondisinya tidak begitu prima, kilometernya walaupun rendah 99.000, ya mungkin ini saya sekitar 100-an ke bawah karena kondisinya banyak PR-nya. Namun untuk yang kondisi rapih harganya ya 100 ke atas. Cukup worth it sih dengan kualitas seperti ini. Dan Mercy yang penting bro, keren, Mercy mahal gitu. Orang-orang tahu semua Mercy pasti nengok.
Namun jika kalian consider untuk membeli mobil W211 E200 tahun 2006 ini, kalian tuh harus nyiapin beberapa budget lah. Karena emang maintenance cost untuk mobil ini ya lumayan mahal. Apalagi yang kompresor, karena Mercy kompresor tahun lama, walaupun tidak terlalu lama, terkenal mahal spare partnya dan sulit. Saran dari saya adalah cari bengkel yang memang sudah trusted dan kalian kenal. Untuk spare partnya kalian bisa cari online karena harganya lumayan jauh perbedaannya. Sekian untuk Father & Sons review kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membantu channel ini menjadi lebih baik lagi. Share juga video ini ke teman kalian yang kalian kira akan suka dengan konten seperti ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami di FNS Dealership, atau kalian juga bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.